Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Edrian dengan NIM 1101223237. Saya berasal dari kelompok 10. Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad bin Alfarizi dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Rifki Novel Prasetyo dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasuniafi dari kelas TT 4610 kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 1101223054 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Banila Shadow Tulong dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Naila Nabila dengan NIM 1101223298 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Al-Fadlu Rahman dengan NIM 1101212034 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nadia Zara Bella Putri dengan NIM 1101223105 dari kelompok 10. Nama saya Muhammad Afwan. Perkenalkan, nama aku Nima Saifus Parum, aku dari kelompok 10 dengan NIM 1101220190. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Kusumawinata dari TT 4608 dengan NIM 1101220120 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Safira Ar-Rahma dari kelompok 10. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, membimbing tim, dan menginspirasi tim untuk tujuan bersama. Pemimpinan sendiri menurut saya adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh satu orang yang memiliki kompetensi yang cukup bagus dalam mengelola, memotivasi, dan memberikan arahan-arahan yang baik kepada anggota-anggota kelompoknya. Kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan atau keterampilan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan juga merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin, yang tergantung dari macam-macam faktor, dari eksternal maupun internal. Menurut saya pribadi, definisi kepemimpinan itu bukan tentang memiliki kekuasaan atau otoritas ya. Jadi kepemimpinan itu adalah seseorang yang dapat atau mampu melakukan untuk membangun hubungan yang kuat dan menginspirasi orang lain untuk bertindak sesuatu tujuan yang baik gitu, dan dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki tujuan yang jelas. Kemampuan seorang untuk memimpin dan mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang bersama-sama. Jadi kepemimpinan itu adalah seorang yang dapat memimpin, mempengaruhi, dan memotivasi untuk mencapai efektivitas suatu organisasi. Menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan motivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Menurut aku, leadership itu kemampuan seseorang untuk memimpin, mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain untuk menuju tujuan bersama. Tidak hanya itu saja, jabatan atau posisi tertentu, tapi juga mengenai keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk mengarahkan orang lain dengan efektif. Definisi kepemimpinan menurut saya itu pertama, kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau menurut saya, kepemimpinan itu adalah tentang kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi seorang pemimpin tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga mampu menggerakkan timnya dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut saya peran utamanya adalah sebagai orang yang mampu mengelola orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut agar menjadi produktif. Memberikan arahan, memotivasi tim, dan membuat keputusan untuk kemajuan tujuan bersama. Menurut saya pribadi,
mempunyai visi dan misi yang jelas, mempunyai arahan yang baik, pengambilan keputusan, terus dapat bertanggung jawab sama tugasnya, dan dapat memberikan arahan yang baik dan merangkul seluruh anggotanya dalam organisasi tersebut, dan satu lagi mencapai tujuan yang jelas ya. Sebagai pengarah, pengambil keputusan, dan motivator untuk memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada pengenalan pribadi bawahan atau anggotanya. Yang kedua itu ada mempengaruhi atau mengarahkan hal-hal yang baik. Yang ketiga ada mengatur atau mengendalikan. Yang keempat itu ada memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Peran utama seorang pemimpin dalam sebuah organisasi adalah mengkomunikasikan visi dan misi tujuan organisasi kepada seluruh tim, serta membangun, menginspirasi, dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama yang telah dibuat. Peran utama seorang pemimpin itu adalah merencanakan, mengawasi, dan menggerakkan aktivitas dalam organisasi tersebut. Menurut saya, peran utama seorang pemimpin dalam sebuah organisasi adalah mengarahkan, memotivasi, mengambil keputusan strategis, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Peran utama seorang pemimpin adalah memberikan visi, mengambil keputusan strategis, memotivasi tim, dan mengembangkan potensi anggota. Menurut aku, peran pemimpin itu mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasi tim atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut saya, peran utama dari seorang pemimpin itu di organisasi ada beberapa poin, yaitu seperti menetapkan visi misi, mengatur strategi dan perencanaan ke depannya untuk organisasi tersebut, terus memotivasi dan mengarahkan timnya agar saling berkontribusi dan saling membantu demi tujuan bersama, kemudian membuat keputusan dan menjadi role model atau contoh bagi anggota timnya. Dan yang terakhir, membangun budaya organisasi seperti peraturan-peraturan atau budaya yang biasa diterapkan dalam suatu organisasi. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bisa menyatukan setiap anggota timnya. Dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah seorang yang memimpin, membimbing, mendorong, dan memotivasi untuk bekerja dalam sebuah organisasi. Peran utama dari seorang pemimpin adalah harus bisa mencapai kinerja tim, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi yang dipimpinnya. Menurut saya, seorang pemimpin dianggap berhasil jika dia mampu memberikan efek yang sangat baik atau efek positif kepada sebuah kelompok atau sebuah organisasi. Menurut saya pribadi ya, untuk seorang pemimpin tuh berhasil ketika dapat membangun sesuatu golongan atau organisasi yang positif dan dapat merangkul anggota-anggotanya yang dengan baik, dan dapat memberikan arahan atau tujuan yang lain inginkan, dan yang dia juga inginkan, yang satu tujuan juga dapat tercapai. Lagi jelas, pokoknya jelas, bertanggung jawab, dan dapat menerima masukan, kritik, pokoknya yang mau dikritik ya, yang tidak mau dikritik ini nggak cocok jadi pemimpin. Oke. Keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari kejujuran dan etikanya, kemudian menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, serta mempunyai lingkungan organisasi yang sehat. Pemimpin yang berhasil itu dilihat dari visi misi yang jelas untuk organisasinya. Yang kedua itu ada kemajuan organisasi. Yang ketiga ada kemajuan lingkungan organisasinya, seperti kemajuan dalam hal keuangan, teknis maupun manajemen. Pemimpin dapat pencapaian tujuan organisasi dan pertumbuhan dan perkembangan tim dan kepuasan organisasi tersebut untuk organisasi yang telah dia jalankan. Keberhasilan seorang dalam memimpin sebuah organisasi dapat dilihat dari kinerja dan hasil nyata kerjanya.
Seorang pemimpin yang diukur itu ya menurut saya yang efektif, yang selalu berusaha untuk memahami dan memotivasi anggota timnya menuju visi bersama. Keberhasilan seorang pemimpin dapat diukur dari pencapaian tujuan organisasi, kualitas hubungan dengan anggota tim, dan dampak positif terhadap perkembangan individu dalam tim. Keberhasilan seorang pemimpin dapat diukur dari pencapaian tujuan organisasi, tingkat kepuasan anggota, dan kemampuannya dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik. Keberhasilan seorang pemimpin dapat diukur melalui beberapa faktor, yaitu pencapaian tujuan, pengarahan positif, dan kepemimpinan etis dan pengembangan tim. Menurut pendapat saya, cara mengukur keberhasilan seorang pemimpin itu yang paling umum bisa diukur keberhasilan pemimpin dari kita melihat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terus keberhasilan seorang pemimpin juga diukur dapat dilihat dari kinerja timnya. Ini termasuk faktor-faktor seperti produktivitas, kualitas kerja, dan kualitas atau kepuasan dari karyawannya. Selanjutnya ada dari segi pengembangan pemimpin. Nah, pemimpin yang efektif tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tapi juga pada pengembangan masa depan. Yang terakhir, dari segi reputasi dan pengaruh. Nah, keberhasilan seorang pemimpin itu juga dapat diukur dari reputasi dan pengaruh mereka di luar organisasi. Pemimpin yang efektif seringkali dihormati, dikagumi oleh orang lain di industri mereka dan di masyarakat luas. Ukuran keberhasilan dari kepemimpinan adalah pengarahan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan motivasi. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks disertai dengan kreativitas. Dan pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin baru dalam organisasinya. Kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin yang efektif adalah mempunyai visi misi yang jelas, berintegritas, berkomitmen, peduli terhadap organisasi, dan paham prioritas. Yang harus dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Pertama, tentu orang itu harus memiliki integritas yang baik, etika yang baik, dan kemudian memiliki kreativitas yang cukup tinggi dan berani speak up di depan banyak anggota atau orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Kualitas yang harus dimiliki itu menjadi pendengar yang baik, menjadi menerima saran yang baik, menerima kritik atau saran ya, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap tanggung jawabnya tersebut. Itu secara singkatnya gitu ya. Kualitas sebuah pemimpin yang efektif adalah kepemimpinan yang visioner dan mampu berkomunikasi yang baik dan memiliki empati dan juga memiliki kejujuran dan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Menurut saya, pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bagaimana memotivasi teamwork, menangani dan mendelegasikan tanggung jawab, mendengarkan umpan balik atau yang disebut itu feedback, dan memiliki fleksibilitas untuk memecahkan masalah di tempat kerja yang selalu berubah-ubah. Kualitas yang harus dimiliki pemimpin yang efektif menurut saya, yang pertama ada komunikasi yang baik. Yang kedua itu ada kejujuran. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut atau berdasarkan fakta yang jelas. Kualitas yang harus dimiliki adalah dapat bersikap adil, tegas, jujur, dan bertanggung jawab. Menurut saya, kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif antara lain kejujuran, integritas, empati, kemampuan komunikasi yang baik, keberanian, dan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab. Kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin yang efektif antara lain ini adalah integritas, kepemimpinan yang adil, komunikasi yang baik, ketegasan, empati, dan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab. Menurut pendapat saya, kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif yaitu ada beberapa. Yang pertama, visi dan kemampuan berkomunikasi. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada orang lain. Jadi harus pandai dalam berkomunikasi atau public speaking. Yang kedua, kemampuan dalam membuat keputusan,
karena pemimpin harus membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kemudian pemimpin harus berintegritas dan memiliki sifat jujur, kemampuan memotivasi dan mengilhami orang lain, kemampuan mendelegasikan dan memberdayakan orang lain. Maksudnya itu mampu mendelegasikan tugasnya dan memberdayakan orang lain untuk mengambil alih tanggung jawabnya. Kemudian pemimpin juga harus dapat beradaptasi, belajar dan berkembang, mendengarkan dan memahami anggotanya, dan dapat mengelola konflik atau sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu masalah. Pemimpin yang etis adalah mereka yang dapat berlaku adil, menerapkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua anggotanya. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, bagaimana memotivasi teamwork atau kerja dalam tim, menangani dan mendelegasikan tanggung jawab, mendengarkan umpan balik atau feedback, dan memiliki fleksibilitas untuk memecahkan masalah di tempat kerja yang selalu berubah. Menurut saya, memotivasi itu tidak hanya harus dengan kata-kata, bisa saja dengan contoh. Dengan contoh, misalnya dia menyuruh seseorang melakukan sesuatu, tapi dia memberikan contohnya terlebih dahulu, agar orang itu mengikuti apa yang dikerjakannya. Menurut saya untuk dapat seorang pemimpin yang dapat memotivasi anggotanya itu dengan cara mereka tuh pertama memberikan tujuan yang jelas dulu. Apa nih tujuannya? Apa nih visi misinya? Kita samakan tujuannya dulu. Terus kasih feedback yang baik. Misalkan si A udah kerja gitu, kita kasih feedback yang baik ke si orang ini, dan kita ke yang lain tuh tidak menjadi seorang pemimpin atau bos gitu ya. Pemimpin yang dimaksud untuk memotivasi timnya tuh pemimpin yang dapat merangkul dan menjadi partner atau teman jadi dari seorang anggotanya tersebut gitu. Pasti dan memberikan contoh yang baik juga, itu pasti dapat memotivasi yang lainnya juga sih. Oke. Pemimpin juga harus bisa memotivasi para anggotanya dengan cara seperti memberikan semangat dalam organisasi untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan agar organisasi dapat berjalan sesuai tujuan. Yang paling penting mencapai hasil yang maksimal dan memberikan impact yang besar untuk organisasi tersebut. Menurut pandangan saya, yang pertama itu ada di komunikasinya. Komunikasi terbuka dengan berbicara yang jelas dan terbuka tentang visi dan tujuan bersama. Bagikan cerita inspiratif dan berikan contoh nyata real tentang bagaimana kerja keras dan kolaborasi dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Yang kedua itu saling support atau beri dukungan, ya jadilah pendukung bagi anggota tim, dengarkan perasaan dan kekhawatiran mereka atau keluh kesah dan bantu mereka mengatasi tantangan. Tunjukkan bahwa Anda peduli dan siap membantu. Yang ketiga itu berikanlah pengakuan, contohnya seperti apresiasi dan pengakuan atas usaha dan kontribusi anggota tim sangat penting. Berikan pujian secara terbuka dan berikan penghargaan, reward. Menurut saya seorang pemimpin yang dapat memotivasi timnya itu yang pertama ada komunikasi yang jelas, yaitu harus membuat tujuan yang diinginkan dengan jelas dan memberikan informasi tentang bagian yang penting dari tim. Yang kedua itu ada membangun hubungan yang baik, seperti membangun hubungan kepada bawahannya, memahami apa yang dirasakan atau apa yang dibutuhkan mereka. Bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi timnya? Fokus pada tujuan, bangun kepercayaan, dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Seorang pemimpin dapat memotivasi timnya dengan cara menjadi contoh yang baik, menciptakan lingkungan positif, mengapresiasi kinerja tim, serta mengevaluasinya. Seorang pemimpin dapat memotivasi timnya dengan memberikan tujuan yang jelas, memberikan dukungan dan dorongan, memberikan pengakuan atas pencapaian, dan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan kolaboratif. Seorang pemimpin dapat memotivasi timnya dan memberikan pengakuan atas pencapaian, memberikan tantangan yang maju, memberikan dukungan dan bimbingan,
serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Nah, seorang pemimpin dapat memotivasi timnya dengan cara memberikan apresiasi, komunikasi terbuka, mendengarkan dengan aktif, memberikan tantangan, dan yang terakhir menyediakan dukungan. Nah, menurut pendapat saya, bagaimana sih seorang pemimpin dapat memotivasi timnya? Nah, itu ada beberapa poin juga, seperti memberikan pengakuan dan penghargaan kepada anggota timnya. Jadi mereka merasa dianggap atas pekerjaan yang telah mereka lakukan selama ini. Kemudian menjadi role model atau contoh bagi anggota timnya, kemudian menunjukkan empati dan peduli kepada anggota tim. Nah, itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan anggota tim terhadap seorang pemimpinnya, dan itu bisa menjadi bahan motivasi. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif atau seperti feedback yang baik kepada anggota timnya yang telah bekerja keras dengan baik. Dan yang terakhir itu pemimpin bisa sesekali merayakan keberhasilan organisasi mereka agar memotivasi anggota timnya untuk selalu giat dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin memiliki peran untuk mengelola individu untuk menjaga agar tim tetap sejalan dan bekerja menuju tujuan bersama. Dengan cara memberi apresiasi kepada hasil kerja tim, memiliki target yang jelas dan terukur atau realistis, komunikasi secara efektif, dan lainnya.